Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Sehat aman kabeh sekeluarga yo. Balik mana yang aku Icang lumba-lumba seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor musik drama, yaitu The Perfection tahun 2018. Plot twistnya berlapis, Yami Soro wajib buat kalian tonton lah pokoknya. The Perfection bercerita tentang seorang pemain cello berbakat yang ingin kembali ke sekolah musiknya setelah 10 tahun vakum, dan disitulah terjadi banyak hal yang di luar dugaan dan sangat mengerikan. Penasaran seperti apa? Langsung kita gaskan pantun saja. Cak Dono ndase mambu menyan, monggo sekejaken nyan. Oh God, please. Is it normal? Is it fucking normal? At least now she'll be free to go. Loh kan, awal-awal aja udah begini sinematografinya. Sudah pasti akan penuh dengan misteri ke depannya ya kan. Seorang pemain cello jenius dan sangat berbakat bernama Charlotte sudah 10 tahun vakum dan keluar dari sekolah musiknya untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Sampai akhirnya ibu Charlotte meninggal dunia, dan inilah kesempurnaan. Sepeninggalan ibunya, Charlotte pergi ke Shanghai, Cina untuk menemui sepasang suami istri, Anton dan Paloma, mentornya dulu saat di sekolah musik Beckhoff di Boston. Di sana mereka sedang mencari bakat-bakat muda pemain cello yang sudah diseleksi dari 3 benua selama 5 bulan lamanya dengan bantuan kedua asistennya yaitu Geoffrey dan Theis. Tujuan Charlotte mendatangi mereka karena dia ingin masuk kembali ke sekolah Beckhoff dan dia disambut layaknya anak sendiri. Di sana Charlotte bertemu dengan pemain cello muda yang sama berbakatnya bernama Lizzie, dan mereka saling mengagumi permainan satu sama lain. Semua musik Lizzie sudah didownload sama Charlotte, dan Lizzie juga mengidolakan Charlotte saat melihat permainannya sewaktu kecil. Setelah menjadi juri di seleksi final, Charlotte mendatangi Lizzie yang lagi santai menikmati pemandangan, dan terlihat ada tato kecil not musik 1/8 di punggungnya. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul, dan entah kenapa tatapan mereka ini jadi terlalu dalam ya untuk sebuah pertemanan. Saat akan kembali ke acara, mereka melihat bapak-bapak yang mimisan dan tiba-tiba muntah. Orang-orang di sana pun membicarakan tentang penyakit demam berdarah di perbatasan Hunan yang mungkin saja menyerang pria tersebut, di mana sebelumnya Anton, Paloma, dan Lizzie mencari bakat-bakat pemain di sana. Sesampainya di panggung, mereka berdua diminta Anton memainkan satu lagu pendek sebagai penutupan di hadapan banyak orang, dan penampilan tersebut sangat-sangat memukau. Setelah itu mereka pun semakin dekat dan nah kan, bener kan, les biola ternyata ujung-ujungnya. Lizzie dulu yang mulai nyosor Charlotte sampai akhirnya mereka berazalole dan terlihat tato yang sama di punggung Charlotte. Keesokan paginya, untuk merilekskan pikiran dan mumpung dikasih waktu liburan, Lizzie pun mengajak Charlotte healing sebentar bolang jalan-jalan ke pegunungan. Karena semalam minum terlalu banyak, endasnya Lizzie terasa pusing dan Charlotte memberikannya obat Panadol. Sebelum perjalanan dimulai, Charlotte mengajak Lizzie makan dulu karena dia masih nggak enak badan. Setelah itu mereka akan naik bis menempuh perjalanan cukup jauh, dan Charlotte memastikan lagi apa Lizzie yakin kuat berpergian jauh. Iya kuat, aku bisa nahan kok, kata Lizzie. Akhirnya bis pun mulai jalan, dan Lizzie yang semakin pusing meminum lagi obat Panadol sangat banyak. Saat masuk jalanan pegunungan, Lizzie semakin gak enak badan, perutnya mual dan kepalanya sangat-sangat pusing. Charlotte langsung meminta supir berhenti sebentar, tapi karena supir gak bisa bahasa Inggris, seorang penumpang membantu menjelaskan maksud Charlotte. Jelas males lah Pak Supir berhenti-berhenti dulu, tapi mereka terus meneriaki supir agar berhenti. Lizzie pun akhirnya muntah dan dia pingin karena perutnya sudah sangat sakit. Sampai akhirnya bis pun dihentikan. Fucking just do it! I can't hold it. You can make it. Oh, fuck, I'm gonna show them. I know. You can do it. Come on. I can't So hold close. it. You can do it. Tiny can't hold steps. Deep breath. You're sick and you're gonna Billy, feel better my brain because is- it's out of your system. I don't know. What is happening to me? What is happening? What is happening to me? I'm dying.
Setelah itu Charlotte membantu membersihkan bekas-bekas Lizzie di kakinya dan memapahnya kembali ke bis. Lizzie pun meminta maaf ke semua penumpang di sana dan bis kembali jalan. Terlihat para penumpang yang memberikan masker juga air untuk Lizzie karena khawatir dengan kondisinya yang semakin memburuk. Charlotte semakin panik dan mencoba menelpon siapapun yang bisa membantu, tapi di sana sinyal nggak ada. Lizzie terus berteriak mengeluh sangat kesakitan dan penumpang-penumpang di sana hanya bisa prihatin melihatnya. Charlotte terus berusaha mengalihkan rasa sakit Lizzie, tapi itu percuma. Lizzie tiba-tiba ingin muntah tapi jendela nggak bisa dibuka. Aduh ini. Oh God, please. Is it normal? Is it fucking normal? Oh God. Are those fucking bugs? Lizzie menganggap dia terkena penyakit yang sama seperti pria yang mereka lihat semalam. Lizzie pun semakin panik dengan kondisinya dan merasa ada sesuatu di dalam tubuh juga kepalanya. Saking pusingnya, Lizzie pun terus berteriak dan membentur-benturkan kepalanya ke jendela. Pak supir yang sudah hilang kesabaran karena bisnya jadi kotor dan terganggu akhirnya mengusir mereka berdua. Thank you. It's a small town. They have a pharmacy, a doctor maybe. Get help for you when we reach Tongli. I need it now. Mereka pun terpaksa berjalan kaki dan Lizzie merasa ada yang salah dengan dirinya. Lalu dia melihat banyak serangga yang bergerak-gerak dan keluar dari tangannya, juga di muntahannya. Lizzie tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat dan tiba-tiba Help me! Help me, Charlotte! Bugs! What the fuck? It's bugs! They're fucking bugs! What do you have to do? They're in your hand. You have to get them out, Lizzie. film pun flashback saat di kamar hotel. Ternyata Charlotte bukan memberikan obat Panadol, melainkan obat pereda kejang milik ibunya, yang efek sampingnya adalah mual, gatal-gatal, juga halusinasi. Di mana efek samping tersebut akan semakin parah jika penggunanya habis minum minuman beralkohol. Jadi nggak ada yang namanya serangga, lur. Itu semua hanyalah halusinasi Lizzie saja. Charlotte mencolong pisau dapur saat di tempat makan yang tadi. Lalu dia sengaja mengatakan ada serangga di muntahannya agar halusinasi Lizzie semakin menjadi-jadi, dan puncaknya memancing Lizzie memotong tangannya sendiri yang sebenarnya baik-baik saja. 3 minggu kemudian di sekolah musik Beckhoff, seseorang datang ke sana larut malam yang ternyata itu adalah Lizzie, tentunya dengan tangan kanan yang sudah terpotong ya kan. Lizzie pun menceritakan apa yang terjadi sampai dia diselamatkan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit. Lalu saat Lizzie terbangun, dia sadar jika Charlotte sudah pergi ke luar negeri. Disitulah Lizzie mengerti jika ini semua adalah perbuatan Charlotte, karena Charlotte sangat iri dengan ketenarannya dan kemampuannya dalam bermain musik. She took everything from me. I had the life that she so desperately wanted. Oh God. Keesokan harinya Lizzie melihat anak-anak di sana yang sedang berlatih selo. Lalu Anton dan Paloma mengajaknya ngobrol 6 mata. Mereka terpaksa mengeluarkan Lizzie dari sana dan akan ditempatkan ke rumah pemulihan karena masih banyak gadis-gadis yang butuh tempat tinggal di sekolah Beckhoff. Jengkelah Lizzie dengernya karena dia diusir begitu saja dan tidak dianggap sebagai keluarga. Lizzie memohon untuk bisa menetap di sana dan akan mengerjakan apapun karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi sayangnya keputusan mereka sudah bulat dan sekarang Lizzie sangat dendam kepada Charlotte. Di rumahnya, Charlotte yang sedang memasak merasa ada orang lain di sana dan ternyata Lizzie pun kembali ke sekolah Beckhoff dengan membawa Charlotte. Lalu setelah Charlotte siuman, Anton bertanya kenapa dia harus berbuat sekeji itu hanya karena iri dengan Lizzie. Charlotte pun menjawab jika dia tidak iri sama sekali, melainkan berusaha menolong Lizzie. Charlotte mengatakan jika dia sudah melihat tato milik Lizzie yang sama seperti tato miliknya, di mana yang memiliki tato tersebut hanyalah pemain-pemain cello yang berbakat dan sudah melalui kejadian mengerikan di sekolah tersebut. Charlotte juga tahu jika Lizzie pasti sudah dicuci
mencuci otak sama seperti dirinya 10 tahun yang lalu. Bahkan saat pulang untuk merawat ibunya, Charlotte menjadi gila dan sangat sering keluar masuk rumah sakit jiwa karena mengalami trauma yang sangat dalam di sekolah jahanam tersebut. Dan sekarang dia ingin menyelamatkan Lizzie dari perbuatan bejat Anton, Geoffrey, dan juga Thais. Penasaran trauma seperti apa? Mari kita flashback ke 10 tahun yang lalu. Sekolah Beckhoff memiliki sebuah chapel di basementnya, di mana hanya pemain-pemain paling berbakat yang bisa masuk ke dalam sana untuk dilatih secara khusus. Dan mereka yang terpilih akan mendapatkan tato not musik 1/8. 10 tahun yang lalu, hanya Charlotte yang bisa masuk ke dalam chapel. Terlihat Charlotte muda yang sangat ketakutan dan penuh dengan tekanan ketika salah nada sedikit saja. Anton pun menceritakan sejarah sekolah tersebut yang turun-temurun dimiliki oleh keluarganya. Anton mengajari orang-orang terpilih dan terbaik seperti Geoffrey, Thais, dan juga Charlotte dengan cara didikan yang sama seperti orang tuanya dahulu. Siapapun yang melakukan kesalahan saat bermain di dalam chapel, walaupun hanya sedikit, maka mereka sama saja dengan merendahkan martabat sekolah, dianggap gagal dan harus mendapatkan hukuman dengan cara membayar sesuatu, yaitu diperkaos sama mereka bertiga dong. Udah becah cabul, gak ada akhlak lagi. Perkataan-perkataan yang tadi itu lur terus-menerus disampaikan dengan cara yang sangat santun dan bahasa yang sangat elegan agar bisa mencuci otaknya Charlotte. Anton mengatakan jika hukuman itu bukanlah sebuah asusila, melainkan sebuah hadiah udelmu hadiah. Prepared by our sweat and reputation. I discredit the academy. Had to, because you were the very best. What does that mean, Charlotte? You fail things that we teach you. I pay the price. You pay the price. Karena tahu Charlotte sadar dari pencucian otaknya selama ini dan sudah berani melawan, Anton langsung menyeretnya ke dalam chapel. Charlotte pun sempat melawan, tapi Anton berhasil memukulnya hingga pingsan. Tonight, Charlotte, after so... Malam itu Charlotte diminta bermain cello dan disaksikan oleh mereka semua. Charlotte yang melihat Paloma meminta bantuannya untuk menghentikan semua ini. Tapi ternyata Paloma berada di pihak suaminya karena memang seperti itulah tradisi dan peraturan di sana. Mereka semua melakukan perbuatan bejat tersebut dengan embel-embel agar pemain-pemain berbakat tidak akan melakukan kesalahan lagi sedikit pun. Atau dengan kata lain harus bermain dengan sempurna. Perfect ya kan? Tapi ya tolol caranya. Sabar. Just as my grandfather envisioned, just like my... I was a child. I was a child. We were children. It was a gift to play that music, to achieve the perfection. Sebelum permainan dimulai, Lizzie diminta memberikan minuman ke Geoffrey dan Thais sebagai hidangan. Jika malam ini Charlotte bermain dengan sempurna, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika ada sedikit saja salah satu nada minor, maka harus ada yang membayar. Dan itu bukan Charlotte, melainkan bocil berbakat lainnya bernama Zhang Li yang baru masuk sekolah tersebut. To be able to witness this private You are a very lucky girl. Karena Zhang Li masih bocil yang sangat di bawah umur, Charlotte meminta Anton untuk melakukan perbuatan biadab tersebut kepadanya. Tapi Anton tidak peduli dan meminta Charlotte segera main saat itu juga. Charlotte pun mulai memainkan selonya dan berusaha bermain dengan sempurna agar Zhang Li tidak menjadi korban. Sayangnya ada satu nada yang meleset dan Charlotte mulai panik ketakutan. Tapi ternyata Zhang Li diantar kembali ke kamarnya oleh Paloma karena dia masih butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan bakatnya. Zhang Li juga masih belum pantas menjadi orang yang terpilih dan juga belum memiliki tato. Maka dari itu Charlotte lah yang harus membayar kesalahannya. Anton pun memerintahkan Geoffrey dan Thais untuk melaksanakan tugas tersebut dan Charlotte hanya bisa teriak minta tolong. Tapi tiba-tiba Thais, Geoffrey, come get me when she stops biting. No! Please! No! Ternyata lur, Charlotte dan Lizzie sudah bersekongkol. Memang saat masuk ke rumah Charlotte, Lizzie udah pengen bunuh aja ya kan. Tapi dia membenarkan perkataan Charlotte saat mereka berada di jalanan pegunungan Cina. Ketika Lizzie sudah memotong tangannya, Charlotte mengatakan dia terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Lizzie. Charlotte tahu jika Lizzie telah diperkaos berkali-kali selama bertahun-tahun seperti dirinya dahulu. Karena Lizzie sudah mulai tercuci otaknya, maka satu-satunya cara adalah dengan memotong tangan Lizzie agar Anton membuangnya dari sekolah
sekolah dan Lizzie bisa terselamatkan. Anton selalu mengatasnamakan pendidikan dan bahwa tindakannya merupakan sebuah panggilan, padahal itu semua hanyalah siksaan dan pemerkosaan belaka. But it was just rape, and they raped you. All of them abusing me for years over. I need your help. Setelah itu mereka membunuh Paloma dengan menikam punggungnya, lalu mulai menyerang Anton. Berkali-kali Anton terkena sabetan pisau, tapi dia masih bisa melawan dan menusuk tangan kiri Charlotte dengan sangat brutal. Sampai akhirnya Every other girl who trusted you are sick. And for what you did to Charlotte. This is for what you did to me. Di akhir film, terlihat Charlotte dan Lizzie yang saling melengkapi bermain selo di hadapan penonton satu-satunya yaitu Anton. Tapi dalam kondisi mulut dan bibir dijahit, juga tangan dan kakinya yang sudah diamputasi. Sakit jiwa ini film sumpah, tapi keren sih. Abuyar, sebuah fetish jenis baru doyan sama pemain selo berbakat ya kan? Ada orang begini ya. Berapa kali tadi plot twist berlapis nyalur, hitung sendirilah ya. Konsepnya menarik, ceritanya sedap, apalagi endingnya fix masuk playlist rekomendasi plot twist ya kan. Udah pada ngecek playlistnya belum kalian lur? Cek dong di atas ini dong ya kan. BTW mukanya Ellison ini horor banget sih lur, sama kayak di film Get Out ya kan. Tatapannya itu loh, apalagi sambil senyum-senyum gimana deh. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mudah dicuci otak. Bahasa yes untuk listrik di bawah ini. Assalamualaikum lur.